Oke, hari ini kita mau Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan pertemuan menyampaikan kuliah tentang jurnal ilmiah dengan judul bagaimana kita menulis sesuai dengan template. Nah, kalau kita lihat template yang ada itu, setiap jurnal itu memiliki kekhasan template, di mana kekhasan template ini bisa dijadikan acuan untuk menyusun sebuah manuskrip yang akan dikirimkan ke sebuah jurnal. Jadi untuk mengirim atau mensubmisi sebuah manuskrip jurnal, seorang penulis harus memperhatikan template atau panduan penulisan yang dikeluarkan oleh jurnal yang dituju. Contohnya yang di samping ini. Ini adalah jurnal Periodic of Engineering and Natural Science. Ini salah satu jurnal yang terindeks Scopus. Untuk kuartil 2. Formatnya sih standar, seperti ada judul, ada abstrak, ada keyword, introduction, metode, hasil, diskusi, kemudian kesimpulan, dan juga referensi. Nah, tapi yang perlu diperhatikan bagaimana dia meletakkan nama penulis, bagaimana dia meletakkan nama afiliasi, misalnya fakultas transportasi seperti yang ada di contoh ini. Kemudian bagaimana dia menggunakan menghadirkan keyword. Keyword itu tidak mesti satu kata juga. Misalnya transformasi teknologi itu bisa jadi satu keyword. Nah, ini ada, kalau contoh ini kan project management, bukan project saja atau manajemen saja, karena yang di manajemen itu adalah sebuah tindakan atau kegiatan. Optimasi teknologi informasi, ya ini keywordnya adalah information technology, seperti itu. Lalu ada batasan jumlah kertas. Nah, ini perlu diperhatikan karena kalau jumlah kertas tidak diperhatikan nanti tidak sesuai dengan keinginan daripada si jurnal. Itu biasanya di-reject langsung sama si editor. Lalu tema jurnal, perhatikan Anda ingin masuk ke jurnal dengan judul apa, jangan memasukkan jurnal-jurnal yang memang bukan bidangnya. Kalau ini kan judulnya jelas, Periodic of Engineering and Natural Science. Ya berarti ranahnya biasanya engineering dan natural science, tetapi biasanya dia menyodorkan menawarkan tema-tema lain yang sejenis, yang sesuai. Ya, kemudian nah, kalau dilihat dari si jurnal dengan merujuk kepada si scopus.com, maka jurnal ini ya tentu sudah ada ISSN-nya ya, International Serial Number, Standard of Serial Number-nya ya. Open access, dia single blind review, kemudian dia semi-yearly, terbitnya semi-yearly. Kalau dilihat dari notifnya ya, itu keterimanya itu sekitar 3 bulan dan akan dipublikasikan setelah 2-4 bulan setelah ada notif diterima. Dan ini ya Anda apa-apa, pokoknya diterima dulu ya. Mau diterima aja sudah nggak karu-karuan susahnya ya. Lalu jurnal ini bisa diakses melalui situs resminya di ini, HTTP yang di bawah ini ada linknya ya. Kemudian terindeks Scopusnya sejak 2017 sampai sekarang. Nah, itu bisa dilihat di scopus.com. Kemudian, nah ini tampilannya di websitenya ya. Seperti ini. Ada table of content-nya, lalu Anda bisa tinggal ini login aja. Ini saya sudah punya account-nya ini ya. Saya sudah pernah, ini sedang login terus saya screenshot. Nah, ini tampilannya. Kalau Anda ingin login, tetapi sesuaikan dengan bidang ilmu Anda. Ya. Kemudian, nah kalau di Scopus tampilannya seperti ini. Ada notifikasi dia diterbitkan oleh International University of Sarajevo. Terus ini elektronik ISSN-nya. Nah, ini bidang keilmuannya. Bisa engineer arsitektur, computer science, industrial and manufacturing, dan lain sebagainya. Ya.
Ini kedua yang saya bilang, ternyata memang bidang core business, subjek utamanya itu memang arsitektur ya. Dan ini sudah nilainya di SJR 2020 0,22. Bagaimana itu, Pak? 0,22 atau yang lainnya. Itu biasanya jumlah yang mencitasi ini kan ada kelihatannya. Jumlah dokumen yang tercitasi itu hampir 300-an. Nah, ini 400, ini 200, ini hampir 300 dan itu banyak sekali. Tapi kalau jurnal-jurnal Q1 biasanya yang dia tercitasi sampai ribuan. Ya. Karena mungkin kontennya memang menarik, langka, ada nilai kebaruannya, ada novelty-nya ya, dan sebagainya. Ini jurnal yang lain. Ini jurnal Review of International Geographical Education Online. Open access juga, review dilakukan oleh 2 orang. Lalu review jurnal ini ya, RIGEO ini ya, Review of International Geographic Education Online ini open access. Semua orang bisa akses, semua orang bisa download karena dia open access dan memang sifatnya gratis. Ini ada kalimatnya dari mereka ini. All aspect and all level of education system from primary to upper university. Ya, yang kaitannya dengan pendidikan geografi. Template-nya ini agak sedikit berwarna ya. Ini template-nya dari mana kan yang warna-warni ini? Ya. Dengan susunan standar sebuah manuskrip mulai dari judul, abstrak dan seterusnya. Kemudian ini uniknya nih jurnal itu tidak dibatasi. Padahal kalau jurnal pages-nya sampai 20 halaman itu kan banyak banget dan itu ngerepotin ya. Ngerepotin yang review karena kebetulan saya juga review beberapa jurnal dan ini tuh ngerepotin kalau sampai banyak sekali yang lembarannya karena kita nge-review itu pengen dapat poinnya. Ini ngobrol tentang apa sih dia jurnalnya, kebaruannya sebelah mana sih, terus urgensinya sebelah mana sih, atau biasanya yang kita nilai lain itu adalah apa peran dia bagi pendidikan, bagi kebaikan dunia dan lain sebagainya. Ya kalau biasa-biasa saja, standar-standar saja ya mungkin nilainya tidak terlalu tinggi, walaupun mungkin saja metode-metode yang digunakan oleh si author itu menarik dan bisa menjadi pembanding terhadap metode-metode lain yang digunakan. Terindeks Scopus sejak 2017, masuk kelompok Q3 dengan topik bahasan yaitu pendidikan ilmu geografi. Tapi memang kalau saya baca-baca banyak juga bidang-bidang yang sebenarnya bukan geografi. Nah, kemudian waktunya itu cukup singkat. Saya coba pernah ngirim ya, karena ini kan ada tulisannya secara pendidikan umum bisa, terus saya coba kirim materi, ternyata baru 2 hari ada notif. Notifnya ya dianggap ini tidak sesuai bidangnya kita. Oh iya, sorry ya kan. Tapi memang kalau ada notifnya accepted itu cepat dan akan terbit secara online itu sekitar 2-4 bulan. Tapi notifikasinya cepat. Dan itu menarik lah. Sebab kalau notifnya cepat, kita bisa ambil keputusan dengan cepat juga, apakah dipindah ke jurnal lain, apakah diperbaiki secara mayor, dan lain sebagainya. Nah ini kalau di Scopus tampilannya segini, ada tulisan Review of International Geographical Education Online. Dia terbit di Turki sepertinya. Ada tulisannya Social Education, Social Science Education, Social Science Geographic dan seterusnya. Nah, ini Q3. Ya, bandingkan dengan yang tadi yang pencitasinya sampai ratusan, ini kan hanya sampai 40 sampai 80 saja pencitasinya. Tidak sebanyak yang tadi sehingga dia memang masuk dia secara keseluruhan dia mungkin bukan termasuk tulisan-tulisan yang lagi ngetren atau tulisan-tulisan yang baru, tetapi yang merujuk tetap ada. Oke. Ini kemudian ada tugas ya. Minggu lalu saya sudah kasih tugas bagaimana Anda membaca. Jadi kebiasaan membaca ini akan berdampak kepada
kemampuan menulis, meningkatkan kemampuan Anda untuk menulis. Kalau Anda sering baca, ada judul-judul baru, ada pendekatan-pendekatan baru dan sebuah penelitian. Jangan yang itu-itu saja, apalagi yang sifatnya rada konsultanan ya. Manajemen pembiayaan di sekolah itu kan rada konsultanan ya, dan apa ya, tidak ada pendekatan teknis yang khusus yang dilakukan di sana, sehingga hampir tidak dapat poinnya kita. Ya, jadi memang template jurnal itu beragam dan biasanya ada kaidah-kaidah yang dikeluarkan oleh masing-masing jurnal. Nah, seperti jurnal ini ya, itu dia ada sebelah kiri ada ada seperti catatan gitu, kapan dia disubmit, kapan diterima. Ini cukup lama nih. Submitnya April, diterimanya Juli. April, Mei, Juni, Juli. Nah, 3 bulan. Nah, itu 3 bulan udah bisa ngerjain yang macam-macam kan. Tapi mungkin ini memang jurnal yang cukup baik dan orang sempat nungguin. Oh, ini sudah ditungguin sampai dia terbit. Masalahnya kalau tidak accept itu loh, tidak accepted. Lah, ini kan durasi waktu kita untuk mengerjakan sesuatu yang lain jadi lama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Selepas ini kita mungkin ada diskusi, bisa di kolom komentar dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.